pendapatnya untuk kelompok dakwah saudara-saudara kita yang disebut dengan jamaah tablik yang berpusat di Masjid Kebun Jeruk. Apakah metode dakwah yang dilakukan saudara-saudara kita tersebut ada tuntunannya, seperti mengetuk pintu-pintu rumah kaum muslimin dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dan mengajaknya berjamaah ke masjid untuk sholat berjamaah, atau menghadiri majelis ilmu yang disebut dengan jaulah atau tashkil, kemudian khuruj fisabilillah selama 3 hari, 7 hari, 40 hari, 4 bulan, apakah dibenarkan dan ada tuntunannya? Apakah mereka termasuk dalam kelompok sauf atau sufi, tasawuf mungkin maksudnya? Mohon dijelaskan. Apa itu sauf? Bukan sauf ya, tasawuf mungkin, dan sufi. Tentu kalau berbicara saya sudah bilang, dalam majelis ilmu yang saya bimbing teman-teman sekalian, saya tidak akan berbicara masalah individu atau kelompok tertentu. Tapi kalau ditanyakan kepada saya tentang kelompok-kelompok Islam yang ada, maka saya menyampaikan apa yang saya tahu ya. Setahu saya teman-teman di jamaah tabligh itu tidak memiliki kekeliruan yang signifikan. Artinya apa yang mereka lakukan positif saja. Mengetuk rumah orang untuk mengajak ke masjid itu hal yang biasa. Itu tidak ada pelanggaran di situ. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dan Abdullah bin Umar mengerjakan itu. Ada sahabat yang mengerjakan itu. Mereka kalau jauh sebelum waktu sholat, mereka memang keliling rumah-rumah kerabatnya, dipanggil-panggilin sholat, sampai ke masjid sudah azan, gitu kan? Tujuannya ya dalam kisah ini dikatakan atau dalam riwayat ini dikatakan agar langkah kaki mereka lebih banyak dan pahala mengajak orang sholat juga lebih banyak. Itu nggak ada masalah, positif saja itu berdakwah, gitu kan? Satu sisi itu masih positif. Kemudian mengajak orang ke masjid, berkumpul, menghadiri pengajian, itu juga masih positif, halakal ilm, gitu kan? Kemudian juga keluar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya berdakwah, itu juga masih hal-hal yang biasa saja. Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh kita menyampaikan dakwah ini. Sabda Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah", itu masih positif saja semuanya. Tetapi memang disorotin oleh para ulama adalah rujukan kepada satu kitab saja, gitu kan? Karena teman-teman kita memakai buku Fadhail Amal. Nah, di dalam buku Fadhail Amal itu cukup banyak hadis-hadis yang lemah dan maudhu'. Nah, sementara teman-teman kita di jamaah tabligh memang sudah menjadikan itu sebagai rujukan utama, dan hampir umumnya ya begitu baru bergabung akan dimotivasi beli buku itu, lalu kemudian dibaca, lalu kemudian disampaikan. Nah, ini yang disorot oleh para ulama, karena hadis-hadis yang lemah atau hadis bohong kalau disebarin ini berbahaya, sama dengan menyebarin ajaran yang tidak benar, gitu kan? Ini yang disorot oleh para ulama. Kalau mereka bisa memperbaikin keadaan itu, tidak fanatik dengan sebuah buku, kembali kepada rujukan hadis-hadis yang sahih, itu tidak ada masalah, terobatin. Masalah yang lain juga disoroti oleh para ulama adalah kalau mereka mengharuskan istilah khuruj itu, mengharuskan. Kalau tidak mengharuskan maka tidak ada masalah. Jadi misalnya masalah kasus orang membentuk 3 hari, 7 hari itu kan program. Sebuah program tidak dihubungkan dengan masalah kewajiban. Kalau dia wajibkan, wajib keluar 3 hari, wajib keluar 7 hari. Nah, ini tidak benar, tidak pernah ada dalil masalah itu. Tapi kalau orang keluar buat program, saya mau berdakwah ke Malaysia misalnya seminggu, program, nggak ada masalah itu, asal tidak dimasukkan dalam satu hal kewajiban, gitu kan? Tapi yang paling disorotin berhubungan dengan masalah rujukan kitab saja, karena memang positif saja mengajak orang ke masjid. Banyak teman-teman kita yang pemabuk akhirnya sadar, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Saya berapa kali waktu masih tinggal di Surabaya 3 tahun, saya ceramah di tempat markas teman-teman jamaah tabligh di Surabaya, gitu kan? Selalu saya dipanggil, dan saya setiap sholat pasti dilihat dipanggil oleh mereka untuk ceramah. Dan cukup banyak saya berikan masukan-masukan kepada teman-teman ini. Walaupun saya tidak terlibat dalam program keluar dan segala itu, saya tidak terlibat. Karena saya mengatakan saya sudah berdakwah, dan itu bukan sebuah program yang harus, gitu kan? Itu sebuah program yang dibuat untuk mengajak orang mengenal masjid untuk berdakwah. Yang saya sering sorotin dulu, waktu saya masih sering hadir di pengajian yang diundang oleh teman-teman jamaah tabligh ini, saya bilang, hati-hati ya pada saat menyebarkan ilmu yang tidak benar. Pernah saya temukan salah satu pengajian ya, karena semua orang yang bergabung dianjurkan agar menyampaikan hadis, gitu kan, menyampaikan dakwah. Walaupun dia itu tadinya tidak tahu apa-apa. Akhirnya sebelum pengajian nanti maghrib dia mau ngisi, dia hafal dari temannya di sebelah. Temannya ini kalau benar baik, kalau enggak kan salah, masalah, gitu kan. Tampillah satu orang berbicara waktu itu. Dia bilang, siapa yang bilang, gitu kan, dalam majelis. Waktu itu kebetulan saya pas sholat di situ. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Dia bilang, siapa yang bilang kita harus mengamalkan dulu ilmu, baru ya kita mengajarkannya. Ya, bagaimana caranya?
ya saya harus sholat dulu sementara saya harus praktekkan dulu. Nah ini pemahaman ini menandakan dia tidak faham, tidak layak untuk menjadi seorang pembicara. Sementara di teman-teman jamaah tabligh kan bebas, siapapun boleh berbicara. Walaupun dia kemarin baru pemabuk, kemudian hari ini sadar boleh bicara gitu kan. Maka saya batasin waktu itu, saya bilang tidak boleh berbicara masalah hukum syar'i kecuali seorang alim. Kalau dia faham agama, dia sampaikan dengan ilmu yang benar, silahkan. Tapi kalau orang baru sadar kemarin bicara masalah hukum halal haram, nggak boleh. Kalau dia cerita pengalamannya, mungkin dia berbagi bagaimana dia dapat hidayah, itu lain, berbeda. Seorang mu'allaf menceritakan bagaimana dia mengenal Islam, itu positif saja. Tapi kalau dia bicara masalah hukum, maka tidak boleh sama sekali. Hukumnya tidak boleh, gitu kan? Maka ini hal-hal yang disorotin. Ada juga orang yang berbicara tidak punya ilmu, ayat Al-Quran pun salah, tapi karena memang sudah satu program rutin di masjid itu, maka dia pun berbicara, gitu kan? Dia pun berbicara, itu tidak boleh. Walaupun membaca buku ya. Jadi teman-teman sekalian, membaca buku pun disampaikan setelah sholat, itu nggak boleh orang yang punya ilmu. Walaupun antum cuma membaca, karena membaca itu butuh ilmu, gitu kan? Tidak mungkin kita cuma baca letter-let, pasti ada makna-makna di situ, ada tujuan-tujuan. Al-Quran itu punya sababun nuzul, dia paling tidak harus tahu sababun nuzul ayat yang akan dia bahas. Hadis itu punya sababul wurud, sebab disebutkannya memang tidak semua hadis, tapi ada, dia harus tahu sejarahnya hadis itu disebutkan apa, gitu kan? Jadi kalau saya Allah alam secara global, saya tidak pernah mengatakan teman-teman ini menyimpang atau salah, tidak pernah. Beda dengan kasus kalau kelompok Ahmadiyah yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, itu lain. Syiah yang memang mengkafirkan sahabat, itu sudah mutlak, memang harus dijauhi. Tapi kalau teman-teman seperti ini adalah aset umat yang semestinya bisa diarahkan, ya, diarahkan, jangan dimusuhin, jangan disalahkan. Seperti itulah gambarannya. Semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang terbaik ya.